Beberapa teman kita mengaku belum mendapatkan gaji 100%, jadi artinya hanya digaji sekitar 50%, tidak mendapatkan THR, ada yang THR-nya diundur sampai entah kapan, ada juga gaji dan THR yang belum dapat, tapi ada juga alhamdulillah yang mendapatkan gaji juga, mendapatkan THR juga. Dolar kita per hari ini saya sampaikan 16.600-an, tertinggi atau paling lemah sejak zaman reformasi. Harga emas menjulang tinggi, Rp1.760 per gram. Saran saya memang jangan terlalu jor-joran nanti di lebaran. Pemerintah saja, negara saja yang punya banyak uang melakukan efisiensi. Negara yang uangnya itu triliunan melakukan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Hendy Satrio. Kali ini di malam ke-27. Jadi artinya hanya beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya ini adalah hari yang membahagiakan buat kita semua. Tapi memang menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak hal terjadi di negara kita ini. Dari sisi politik misalnya, tentu saja masih hangat diingatan kita tentang kasus pagar laut misalnya, gas 3 kg, minyak kita yang tidak sampai 1 liter, ada Pertamina yang sempat dikatakan oplosan walaupun akhirnya diralat ya. Kemudian tentu saja yang terdekat adalah dikirimnya bangkai kepala babi tanpa kuping dan tikus tanpa kepala ke Tempo, dan beberapa hal kejadian lainnya. Dari sisi ekonomi, Menteri Keuangan kita sudah mengatakan APBN kita tekor hingga lebih dari 31 triliun. Jadi artinya memang di awal kuartal ini Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan pasar modal pun kita sempat menghentikan penjualan. Walaupun kemudian dilanjutkan kembali, tapi pernah ada satu masa untuk kali pertamanya pasar modal kita berada di level di bawah 6.000 gitu ya. Memang ada beberapa asa yang baik seperti peluncuran Danantara lengkap dengan pengurusnya yang ngetop itu. Ada Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, ada para ekonom dan pelaku pasar seperti Jeffrey Sachs, kemudian ada Thomas Ray Dalio gitu ya, terus kemudian ada beberapa nama besar yang ada di dalamnya tentunya. Tapi ternyata peluncuran Danantara yang diharapkan menjadi asa penting itu belum direspon positif oleh pasar Indonesia. Hiburan yang luar biasa pada saat timnas kita menang 1-0 menghadapi Bahrain yang akhirnya membuka peluang kita menembus putaran keempat menuju Piala Dunia. Bila kita berada di peringkat ketiga keempat, maka kita akan lolos ke babak berikutnya menghadapi bagian negara lain yang juga atau bagian dunia lain yang tetap berjuang menuju Piala Dunia. Memang masih ada, bila keajaiban menaungi timnas kita, bisa saja kita berada di peringkat kedua di bawah Jepang. Tapi menurut saya, marilah kita berdoa bersama agar tujuan kita bersama timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia wujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, dari hasil survei Kedai Kopi dikatakan bahwa H-7 dan H-3 menjadi hari yang dipilih oleh para pemudik untuk kembali ke kampung halaman. Teman-teman, di saat kita mudik banyak terjadi hal-hal yang tidak sama mungkin dengan kita yang dirasa oleh saudara-saudara kita. Ada
saudara-saudara kita yang sempat tidak mendapatkan pekerjaan lagi karena di PHK atau diberhentikan, atau usahanya merugi misalnya. Kemudian ada juga beberapa teman kita mengaku belum mendapatkan gaji 100%, jadi artinya hanya digaji sekitar 50%, tidak mendapatkan THR, ada yang THR-nya diundur sampai entah kapan, ada juga gaji dan THR yang belum dapat, tapi ada juga alhamdulillah yang mendapatkan gaji juga, mendapatkan THR juga. Alhamdulillah. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah saya bukan ekonom, saya juga nggak tahu dan saya tidak bisa memprediksi kira-kira bagaimana keuangan negara kita, bagaimana keuangan keluarga kita setelah Lebaran kelak nanti. Kalau dari sisi pasar, para pelaku pasar mungkin sudah berhati-hati. Kenapa? Satu, tadi saya sudah sebutkan, pasar modal kita masih turun atau belum kembali rebound naik seperti sebelum diluncurkan Danantara misalnya, atau pada awal tahun ini. Dolar kita per hari ini saya sampaikan 16.600-an, tertinggi atau paling lemah sejak zaman reformasi. Harga emas menjulang tinggi 1.746 atau 1.760 rupiah per gram, harga tertinggi selama ini. Saran saya memang jangan terlalu jor-joran nanti di Lebaran. Bersukacita perlu, tapi kita tetap berpikir waras, berakal sehat, bahwa hidup itu tidak hanya sampai Lebaran. Jadi saya mengajak teman-teman untuk tetap menabung dan berhemat, sehingga pada saat kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi bekerja sehabis Idul Fitri, sehabis Lebaran, kita masih punya kekuatan finansial yang cukup. Jangan terlalu jor-joran pada saat Lebaran. Perlu memang kita berbagi, tapi berbagi dengan perhitungan yang matang. Bukannya saya mengajak untuk tidak beramal, tidak, tapi saya justru mengajak kita untuk berhati-hati. Pemerintah saja, negara saja yang punya banyak uang melakukan efisiensi. Negara yang uangnya itu triliunan melakukan efisiensi. Kita seharusnya juga melakukan efisiensi. Demi apa? Demi keluarga kita nanti setelah Lebaran dan demi anak-anak kita. Semoga setelah Idul Fitri nanti kita menjadi insan yang memang bersih dan lebih bersemangat lagi menghadapi kehidupan, lebih bersemangat lagi menjadi warga negara Indonesia yang baik, lebih bersemangat lagi menjadi Indonesia. Saya Hendri Satrio menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi saya bisa garis bawahi, insya Allah tujuannya baik demi kita semua, demi Indonesia. Teman-teman, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran, selamat bersukacita dengan keluarga, selamat berbahagia, selamat berbagi. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya Hendri Satrio beserta kru Hendri Satrio Official, beserta kru Jangkrik Bos ala Hensa mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.